Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Edukasi Halal yang selalu update untuk perkara masalah pernikahan dan sesuatu yang berhubungan dengan suami istri. Pada kali ini adalah konten yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dikarenakan kita akan mendatangkan narasumber yang benar-benar hebat, familiar, dan semua sudah tahu di seluruh dunia Nusantara ini. Sebelumnya ini biar lebih enak, lebih enjoy, dan tentunya kita berbicara tentang fakta dan berdalil. Baiklah, mari kita mulai. Begini, Bung ya, saya katakan Bung yang hebat sekali ini. Beliau adalah orang yang memang sangat paham terhadap pernikahan, masalah pernikahan dan sesuatu yang berhubungan dengan suami istri. Saya mau tanya ini, Bung, kira-kira sepenting apakah bagi Pak Sutri mempelajari bab-bab atau masalah-masalah pernikahan itu? Bisa dijawab, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para pemuda, para pemudi, khususnya mereka yang sudah baligh, atau lebih khusus lagi kepada mereka yang mau mendekati pernikahan. Jadi dianjurkan bagi kalian semuanya untuk memahami fikhun nikah, fikih pernikahan. Bahkan fikhul mujama'ah, fikih perjimaan. Itu penting dipahami. Karena ternyata ada di antara suami atau di antara istrinya, mereka ini gagal dalam menjalin ikatan pernikahan dengan baik. Itu ternyata bukan karena ekonomi, tapi mereka tidak bisa memposisikan diri bagaimana menjadi istri yang baik dan bagaimana menjadi suami yang baik. Dan apa saja yang harus dijaga, apa saja yang harus disimpan. Tidak semua hal itu harus disampaikan, tidak semua hal itu harus dibicarakan, tidak semua hal itu kemudian harus dipublish, tidak semua hal itu harus ditulis di WhatsApp atau di media sosial yang lain. Karena efek buruknya malah bisa mengancam pada pernikahan itu sendiri. Sehingga kalau ditanya fikih nikah ini, ya kembali kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i lah secara umum. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka ia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ia harus memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia pun harus memilikinya. Harus memiliki apa? Ya memiliki ilmunya. Kalau memiliki ilmu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, insya Allah yang didapatkan adalah kebahagiaan dan kesuksesan. Termasuk urusan pernikahan ini. Pernikahan ini mau dimaknai urusan duniawi misalnya, berarti kamu juga membutuhkan ilmu. Kalau dimaknai pada konteks akhirat, karena orang menikah ini tidak hanya untuk dunia tapi sampai akhirat, maka mereka harus membangun ikatan pernikahan ini dengan ilmu. Sehingga penting, karena kalau tidak tahu ilmunya, ini sama dengannya bisa gagal dalam menjalani ikatan pernikahan. Termasuk juga urusan perjimaan. Kadang suami ini ia harusnya melakukan foreplay, pemanasan sebelum berjima, ternyata langsung main tusuk saja. Ini kan bikin masalah. Istri kesakitan, bisa jadi suami juga kesakitan, kemudian hubungan jima ini malah tidak memuaskan, seperti itu.
Nggih, terima kasih Bung. Kira-kira begini, kan kita sudah paham itu di dalam pernikahan, di sana sudah dijelaskan bahwa bukan hanya nafkah zohir tapi juga nafkah batin. Ini kalau melihat dari nafkah ini berarti dilihat dari dua sisi. Kira-kira yang lebih penting itu yang mana? Menurut jenengan, yang berkaitan dengan pasutri ini banyak yang gagal di dalam pernikahan. Apa masalah zohir, nafkah zohir, atau masalah nafkah batin kira-kira? Monggo Bung bisa dijawab. Kalau ditanya mana yang lebih penting antara nafkah zahir atau nafkah yang bersifat ekonomi, kemudian nafkah batin yang dimaknai dengan urusan pemenuhan hasrat seksual, mana yang lebih penting? Ya sama-sama penting, karena orang menikah itu ya tidak lepas dari dua hal ini. Jima terus, nggak dikasih uang, nggak dikasih beras, nggak dikasih uang belanja, ya kan nggak bahagia pernikahan itu. Atau cukup dikasih uang, dikasih urusan kepentingan dapur, kebutuhan rumah tangga, tapi tidak dijima. Pernikahan juga tidak menarik, bahkan mengancam pada perselingkuhan. Keduanya ini sama-sama dibutuhkan. Suami butuh keduanya, istri juga butuh keduanya, sama-sama dibutuhkan. Kemudian kalau yang mengancam pada gagalnya pernikahan, sama kedua-duanya. Ada cewek bercerai itu karena suaminya tidak becus dalam memberikan uang belanja, ada. Atau bermasalah dalam pemberian nafkah. Ada juga mereka bahkan selingkuh, bahkan bercerai, selingkuh karena gara-gara tidak terpuaskan hasrat seksualnya, baik suaminya maupun istrinya. Jadi sama-sama penting karena itu akan dilakukan oleh pasangan suami beserta istrinya. Begitu. Berarti sangat bagus sekali penjelasan tadi dari Bung ya, Bung yang misterius. Kemudian ini mungkin ada pesan bagi para pemuda yang ingin menjalin pernikahan. Apa saja sih kira-kira yang harus dipersiapkan agar tidak seumur jagung? Kita akan paham, apalagi di kalangan artis, kita paham itu tidak hanya satu atau dua, tapi sangat banyak sekali yang gagal di dalam pernikahan. Padahal kalau lihat dari zahir, mereka itu ya mapan di dalam ekonomi, kemudian yo ganteng, yo cantik. Lah itu mungkin ada pesan-pesan dari Bung Misterius yang hebat kali ini. Monggo. Ada beberapa pesan yang perlu diingat sebelum kalian ini menjalani pernikahan. 1. Pahami tentang ilmu pernikahan. 2. Pahami tentang kewajiban menjadi suami, hak-hak yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya, kewajiban bagi istri dan hak-hak yang harus dilakukan oleh istri kepada suaminya. Setelah kalian memahami ilmu ini, naik kelas lagi. Kalian harus memahami dengan baik bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara melakukan ibadah dengan baik. Ini harus paham, sudah tidak ada PR di situ. Karena ada kadang cowok itu dia belum memahami cara wudhu dengan baik, menikah. Ini kan kacau. Akhirnya dia tidak bisa mewarnai kebaikan kepada istrinya dan anak-anaknya. Atau ada istri, dia tidak tahu tentang tata cara bersesuci dari haid, nifas, istihadah, dan lain-lain. Bahkan doa mandi besar tidak tahu. Kemudian menikah. Ini kan bisa bikin kacau. Dalam keluarganya sendiri sudah syarat dengan masalah, karena tidak bisa menanam kebaikan kepada keluarganya. Ini dulu yang harus dipersiapkan sebelum menjalani pernikahan. Kemudian yang terakhir ya, nanti kalau di edisi berikutnya bisa diperdalam lagi. Untuk memilih pasangan yang baik itu seperti apa sejatinya? Pasangan yang baik itu kalau kalian mau ngecek, mau memeriksa itu gampang.
Cukup dengan 2 poin. 1. Pelajari dan pahami target yang ingin kamu jadikan pasangan halalmu. Dilihatnya dari 2 poin ini. 1. Bagaimana akhlaknya dia bersama Allah. Bagaimana dia sholat, beribadah, berpuasa. Kalau akhlaknya baik, semuanya itu baik, berarti kamu masuk pada penelusuran yang kedua. Poin yang kedua, apa itu? Bagaimana akhlaknya dia bersama makhluknya Allah. Ketika sosok ini kumpul dengan orang tuanya, gimana perangainya, adabnya, tata keramanya. Ketika orang ini, sosok ini kumpul dengan gurunya, bagaimana perangainya. Ketika berbaur bersama masyarakatnya, bagaimana akhlaknya. Dan ketika ia bertemu dengan lawan jenisnya, bagaimana perilaku dan budi pekertinya. Kalau 2 sudut, 2 penelusuran ini baik, maka dia layak untuk dijadikan target halalmu untuk dunia dan akhiratmu. Saya kira sudah cukup untuk materi ini. Insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada para pemuda dan pemudi. Baiklah, terima kasih Bung Misterius. Mungkin kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat menikmati, selamat menimba ilmu. Tentunya Bung Misterius ini adalah orang yang ahli agama. Akhiran dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.